Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang jenis-jenis asesmen, kedua tentang teknik dan instrumen asesmen diagnostik, yang ketiga adalah format asesmen, dan yang terakhir tentang tahapan dan merancang asesmen diagnostik. Sebelumnya, apa itu asesmen? Dalam pembelajaran paradigma baru, pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada keseluruhan proses belajar murid. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan, yaitu asesmen diagnostik. Adalah asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Lalu yang kedua adalah asesmen formatif. Merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Dan pendekatan asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif. Merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Asesmen sumatif tidak selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Lalu, apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya sehingga guru dapat mengajar sesuai kemampuan murid. Asesmen diagnostik dapat dilakukan di tahun ajaran baru, awal semester, sebelum memasuki materi baru. Dan tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan setiap murid untuk digunakan guru sebagai rujukan pembelajaran sesuai kompetensi, kondisi, dan kebutuhan murid. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Keempat, untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Dan tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, untuk memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, apa saja teknik asesmen diagnostik? Teknik yang pertama adalah observasi, yaitu kita dapat melakukannya dengan mengamati murid secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah teknik performa. Dapat berupa praktik seperti presentasi dan pidato. Dapat berupa produk seperti membuat puisi, cerpen, dan lain-lain. Dan juga dapat berupa proyek atau membuat portofolio. Selanjutnya adalah tes tertulis atau lisan.
Teknik asesmen tes tertulis biasanya digunakan untuk menguji pemahaman murid akan suatu hal, dan ini asesmen yang paling umum. Selanjutnya adalah instrumen asesmen diagnostik. Dapat berupa rubrik, yaitu panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi menggunakan kriteria dan skor tertentu. Kemudian, instrumen checklist yang berupa daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen tertentu. Bisa digunakan dalam teknik observasi dan tes lisan atau tertulis. Lalu instrumen asesmen diagnostik selanjutnya adalah instrumen catatan anekdotal. Biasanya berupa catatan singkat hasil observasi. Catatan bisa difokuskan pada performa dan perilaku yang penting saja. Bisa digunakan dalam teknik asesmen observasi. Instrumen asesmen diagnostik selanjutnya adalah lembar pengamatan. Adalah berupa catatan perkembangan kompetensi murid dalam suatu mata pelajaran tertentu. Bisa digunakan dalam teknik asesmen observasi. Kemudian, apa saja format asesmen? Format asesmen ada dua. Yang pertama adalah format tradisional, yaitu berupa bentuk tes pilihan ganda, benar salah, isian pendek, dan esai. Kelemahannya adalah terbatas dalam menerjemahkan ketercapaian kompetensi murid, sebatas pengetahuan saja dan dalam waktu itu juga. Kemudian, format asesmen yang kedua adalah format alternatif. Format alternatif berupa tes, bisa pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktik langsung, proyek, dan portofolio. Bisa digunakan dalam teknik asesmen observasi. Kemudian, berikut adalah kelebihan format asesmen. Untuk asesmen alternatif, kelebihannya adalah mampu mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Lalu penilaian lebih menyeluruh dari berbagai aspek dan kriteria. Kemudian untuk kelebihan asesmen tradisional, yang pertama dapat mengukur kemampuan murid dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, mengukur kemampuan di level pengetahuan dan pemahaman. Dan yang ketiga, dapat digunakan setelah pembelajaran atau validasi akhir. Kemudian, berikut ini adalah tahapan penyusunan asesmen diagnostik kognitif. Tahap yang pertama yaitu menganalisis nilai atau raport murid di kelas atau materi sebelumnya. Tahap yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan dan apa saja kompetensi prasyaratnya. Lalu yang ketiga adalah menyusun instrumen asesmen. Langkah keempat yaitu menggali informasi murid seperti minat, latar belakang keluarga, dan ketersediaan sarana belajar dan prasarana. Kalau asesmen diagnostik dilakukan bukan awal tahun ajaran, maka tahap ini bisa dilewati. Kemudian tahapan yang kelima adalah melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Tahap yang keenam yaitu tindak lanjut atau menggunakan data asesmen untuk pembelajaran yang lebih bermakna sesuai kompetensi dan karakteristik murid. Lalu bagaimana cara kita merancang asesmen diagnostik kognitif? Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi prasyaratnya. Kita mengidentifikasi materi apa yang harus dikuasai murid sebelum mempelajari materi baru yang akan guru ajarkan. Bisa menganalisa KD untuk kurikulum 13 dan bisa menganalisa materi fase sebelumnya untuk kurikulum Merdeka.
Untuk langkah yang kedua yaitu menyusun instrumen asesmen. Menentukan teknik asesmen yang akan dilakukan, apakah tertulis atau observasi, atau tes lisan atau proyek atau lainnya. Setelah itu, kita membuat soal dan instrumen asesmen atau instrumen penilaiannya. Dan langkah yang ketiga adalah melaksanakan asesmen. Asesmen bisa dilaksanakan secara luring ataupun daring. Langkah yang keempat adalah mengolah hasil asesmen. Kita bisa mengelompokkan murid sesuai kompetensi. Dan langkah yang kelima adalah tindak lanjut, dengan menyiapkan metode pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kategori atau kelompok. Jadi seperti itu teman-teman tentang apa itu asesmen diagnostik. Pada video selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menyusun asesmen diagnostik per tahapannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.